Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan firman Tuhannya. Demikian firman Tuhan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudara-saudara, ini adalah ayat dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam Injil Matius dan kitab Markus di pasal 12 ayat 28 sampai 34 ada sedikit perbedaan pola pertanyaan orang Farisi dan orang Saduki, ya. Dalam kitab Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, pertanyaan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini terkesan adalah mereka dalam kondisi sedang menghormati Yesus, karena mereka merasa Yesus sepertinya membela mereka untuk menegur orang-orang Saduki yang juga sama-sama pemimpin, sehingga mereka menganggap Yesus itu sama dengan mereka dalam konteks iman tentang prinsip-prinsip yang Yesus jelaskan di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-23, saudara, itu dijelaskan sampai ayat yang ke-33 tentang pembelaan penjelasan Tuhan Yesus atas pertanyaan orang-orang Saduki. Jadi saudara, inilah yang membuat pertanyaannya kalau di Matius terkesan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sedang memojokkan, tetapi ini tidak, saudara. Ya, ini yang harus dimengerti. Jadi dalam Injil Matius, pertanyaan ini tampak merupakan serangan balik dari orang Farisi. Terkesan seperti itu ya, saudara. Tetapi dalam Injil Markus yang tadi saya sudah jelaskan, suasananya berbeda, ya. Ketika Markus mengisahkannya, saudara bisa baca ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Ahli Taurat itu tidak bertanya kepada Yesus untuk menjebaknya. Ia bertanya dengan rasa syukur, rasa dekat bahwa Yesus telah membantah orang Saduki, dan ia bertanya untuk memungkinkan Yesus memperlihatkan betapa baik ia dapat menjawab pertanyaan dari orang-orang Saduki itu. Begitu ya, saudara. Dan perikop ini berakhir dengan keadaan di mana hubungan si ahli Taurat dan Yesus begitu dekat satu sama lain. Nah, saudara-saudara, seterusnya dikatakan seharusnya orang-orang Farisi senang karena Yesus bisa mengalahkan orang Saduki dan dengan demikian mempertahankan kebenaran yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ajarkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata tidak. Kebencian mereka kepada Yesus menyebabkan mereka tak senang melihat kebenaran itu menang. Nah ini, saudara, kalau orang sudah marah, membenci, sekalipun mereka sudah berkolaborasi dengan orang-orang Saduki dan mereka tahu orang-orang Saduki itu berbeda dengan mereka, bahkan orang-orang Saduki sendiri setelah ditegur oleh mereka, di dalam kitab Matius ini dijelaskan mereka toh tetap ingin menyerang Tuhan Yesus, gitu ya, saudara-saudara. Saudara, ini sering terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan pelayan-pelayan Tuhan. Pikirkan tentang seorang pendeta atau seorang pengkhotbah yang tidak saudara senangi, ya, baik pribadinya
bukan ajarannya saja, saudara ya. Kalau ternyata orang itu bisa sukses dalam mengadakan suatu pelayanan KKR ya, pelayanannya yang luar biasa dan lain-lain ya, dalam pelayanannya gerejanya bertumbuh, jemaatnya bertumbuh. Bagaimana perasaan saudara sebagai hamba Tuhan? Apakah saudara sukacita melihat ada seorang pendeta atau pengkhotbah yang bertumbuh dengan luar biasa, diberkati pelayanannya luar biasa, karunia-karunianya juga luar biasa, saudara? Saudara bisa mengkoreksi sendiri. Apakah saudara sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat Yesus begitu luar biasa sehingga mereka begitu iri dengan Tuhan Yesus? Atau saudara juga demikian melihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa dalam pelayanan dan saudara iri sehingga tanpa sadar saudara sudah mengkoreksi dan sebagainya karena keirian saudara? Seterusnya, ahli Taurat ini juga adalah orang Farisi, saudara. Kebanyakan ahli Taurat adalah orang Farisi. Jadi mereka sebenarnya combine saja ya, orang Farisi yang mendalami Taurat atau orang Farisi yang khusus memberikan contoh-contoh bagaimana menjalankan Taurat yang dikembangkan oleh ahli-ahli Taurat, saudara. Ini yang harus mengerti. Ya, tetapi tidak semua orang Farisi adalah ahli Taurat yang tadi saya jelaskan ya. Seterusnya, kata mencobai dalam bahasa Yunaninya bisa mempunyai arti yang negatif ya, seperti dalam ayat 18 ini. Tetapi bisa juga mempunyai arti yang positif sehingga harus diterjemahkan dengan kata menguji, bukan mencobai. Di sini jelas ya, di sini tidak jelas apakah Taurat itu mencobai untuk menjatuhkan atau untuk menguji. Ya saudara, dari ayat 35 di atas jelas ahli Taurat ingin mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan tentang hukum manakah yang terutama, yang seharusnya dia sebagai ahli Taurat pun pasti tahu saudara. Jadi enggak sebuah pertanyaan yang dia mengerti itu bukan pertanyaan saudara. Setidak-tidaknya dia hanya menjebak saja, ingin mengetahui ini orang melanggar atau tidak melalui hukum Taurat yang dia kuasai saudara. Dan Yesus menjawabnya, saudara, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dia menyatakan hukum yang terutama dari 10 hukum Taurat adalah kasih. Saudara, dekalog atau 10 hukum Taurat dalam bahasa Yunaninya itu deka 10, logos itu sabda. Ya, jadi dekalog itu 10 perintah Tuhan. Dekalog menjadi sebutan yang lazim dipakai untuk apa yang diungkapkan, saudara, dalam 10 perintah seperti yang termaktub dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17, Ulangan 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Hukum itu atau 10 hukum Taurat itu diberikan Allah kepada Musa pada 2 loh batu, ya. Ayatnya ada di Keluaran pasal 31 ayat 18. Setiap loh berisi 10 perintah sesuai dengan kebiasaan yang lazim bahwa setiap perjanjian memiliki 2 salinan. Namun dalam kemarahan Musa telah membantingnya ketika ia melihat umat Israel menyerahkan diri pada penyembahan berhala selama Musa tidak ada, karena Musa naik ke atas gunung bertemu dengan Allah di dalam Keluaran 32 ayat 28. Nah, hukum-hukum itu ditulis ulang, saudara. Di dalam Keluaran 34 ayat 28 dijelaskan Musa disuruh menulis oleh Allah dan disimpan di dalam tabut Allah, ya saudara. Jadi di dalam tabut Allah itu ada 10, 2 loh batu yang terdiri dari 10 hukum Taurat, 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Nah saudara-saudara, hukum-hukum dasar ini ditambah dengan banyak sekali rincian selama bertahun-tahun. Namun dekalog tetap merupakan ringkasan yang memudahkan untuk mengingat dan untuk resitasi, ya, serta sangat fundamental bagi kesatuan bangsa Israel.
Ya, jadi ini yang harus dimengerti tentang rincian-rincian. Jadi dari 10 hukum Taurat, ahli-ahli Taurat memikirkan bagaimana semua ini bisa dapat dijalankan dengan baik seterusnya. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat menafsirkan ke-10 hukum Taurat itu, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung disembah, hormatilah ayah dan ibu. Itu ada turunannya, saudara. Bagaimana menjalankan ke-10 hukum Taurat itu dengan baik. Jadi saudara, dekalog yang terdiri dari 10 firman tersebut adalah butir-butir hukum Tuhan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Artinya saudara, satu saja dilanggar, 9 yang lainnya saudara dianggap melanggar. Itu prinsipnya, satu kesatuan. Seluruhnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Pelanggaran terhadap salah satu butir hukum tersebut berarti melanggar keseluruhan dari hukum Taurat. Ya, jadi hukum tersebut, ya, dari 10 hukum tersebut. Yakobus 2 ayat 10 menuliskan demikian. Dalam menerima butir-butir dekalog, hendaknya kita tidak tergoda untuk mengubah susunannya atau menyatukan butir-butirnya. Namun jika ditinjau dari objeknya, dekalog dapat dibagi menjadi 2 bagian, ya saudara, yaitu yang pertama terdiri dari hukum ke-1 sampai dengan hukum ke-4. Ya, itu jelas, ya. Bagian ini merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama, ya saudara, yang Yesus ajarkan kepada orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel. Dan saudara, supaya kita juga mengerti prinsip ini, saudara, ya, yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua terdiri dari hukum ke-5 sampai ke-10. Bagian ini merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar sesama. Pembagian ini janganlah dimengerti sebagai pembagian yang mutlak, sebab hukum ke-1 sampai ke-4 bukan hanya semata-mata mengatur hubungan antara Tuhan dan umatnya, tetapi berkaitan juga dengan hubungan antar umat itu sendiri, saudara. Hanya pembagian secara mudah saja, ya, begitu. Ketaatan kepada hukum ke-1 sampai ke-3 sangat berpengaruh terhadap sikap hidup seseorang terhadap sesamanya. Hukum ke-4 mengenai hari Sabat juga berkaitan dengan sikap para tuan terhadap budaknya. Sebab pada hari Sabat, umat bukan saja diwajibkan hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga memperlakukan budak-budaknya secara manusiawi. Sebaliknya, jika seseorang tidak memperdulikan hukum ke-5 sampai ke-10, maka secara tidak langsung ia akan merusak hubungannya dengan Allah yang memiliki hukum tersebut. Demikianlah penjelasan Tuhan Yesus tentang hukum Taurat, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Nah, dengan contoh sederhana sebagai berikut, ya saudara-saudara, ini yang ingin saya jelaskan kepada kita semua. Dan saya juga ingin mau memberitahukan kepada saudara tentang pentingnya kita mengerti prinsip-prinsip hukum Taurat itu dengan baik, ya. Karena kalau tidak penjelasan tentang hukum kasih ini, saudara, tidak akan mudah atau dimengerti dengan baik, saudara, ya. Ini yang saya mau menjelaskannya kepada saudara. Saya coba bacakan firman Tuhannya di dalam Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20, ya saudara, untuk saudara bisa mengerti dengan baik. Nah, ini dia. Ya saudara, ini dijelaskan yang pertama sekali bahwa jangan ada padamu Allah lain. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Membuat patung itu tidak boleh, saudara. Itu jelas, ya, di dalam ayat ini dijelaskan demikian. Saya bacakan kepada saudara. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi jelas di ayat 4 ini dikatakan bahwa saudara
Tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun juga. Ini Tuhan yang ngomong nih, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Apapun bentuknya, saudara. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh membuat patung. Ini jelas. Baik yang bentuk apapun yang di atas, di langit di atas, untuk burung-burung apa saja yang bisa terbang, atau yang ada di bumi di bawah, binatang-binatang yang melata, yang merayap, yang berjalan, atau yang di dalam air di bawah bumi, ya, baik yang berenang-renang dan sebagainya. Itu Tuhan katakan demikian. Jadi yang pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Setelah itu baru Tuhan katakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi saudara, ada pengertian yang kurang tepat kalau menurut saya, yaitu bahwa kenapa kita membuat patung toh tidak untuk disembah? Enggak begitu. Firman Allah menuliskannya enggak begitu. Di ayat 4 ini jelas dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, di langit, di darat, maupun di dalam air. Setelah itu baru Tuhan katakan, jangan sujud menyembah. Jadi membuatnya saja tidak boleh, saudara. Apalagi saudara menyembahnya. Ini firman Tuhannya begini, saudara. Tak perlu ditafsirkan berlebihan, kata-katanya juga demikian. Yang seterusnya dikatakan, saudara, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum yang ketiga. Dan hukum yang keempat, hormatilah hari Sabat. Jadi ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi 4 hukum ini yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kejiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu Tuhan katakan kita harus mengasihi Tuhan segenapnya dalam kehidupan kita. Baru Tuhan ajarkan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Saudara mengasihi dirimu seperti apa? Kamu tidak mungkin membuat dirimu lapar. Jangan melihat ada orang kelaparan. Kalau saudara bisa menjadi berkat, berkati orang yang membutuhkan makan dan minum. Itu maksudnya mengasihi sesama. Saudara. Kalau kamu, saudara, belum waktunya menikah, sudah berhubungan suami istri, itu pun sebenarnya kalian tidak saling mengasihi. Sebab resikonya pasti ada yang kecewa, ada yang marah. Apalagi kalau tidak jadi nikah. Ya saudara, keluarganya kalau mengetahui bahwa anaknya belum waktunya sudah tidak virgin sebagai seorang wanita, gimana saudara? Saudara juga kan malu sebagai seorang laki berzina sebelum waktunya. Itu artinya saudara tidak mengasihi wanita saudara. Kalau saudara mengasihi wanita saudara, ya saudara pada waktunya nanti ditetapkan oleh Tuhan melalui gereja untuk diberkati, ditabiskan, baru saudara menikah. Dan baru melakukan hubungan suami istri. Itu firman Allah mengajarkannya demikian. Jadi kalau saudara belum waktunya, belum dinikahkan, saudara sudah berzina, sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saudara, baik yang pria maupun yang wanita, kamu sebenarnya tidak saling mengasihi. Tidak. Mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Ya saudara. Seterusnya dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum yang pertama dan hukum yang keempat, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya saudara. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 dikatakan Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya supaya kita menghormati ayah dan ibumu. Itu perintah yang Tuhan ajarkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan itu luar biasa kalau waktu saudara menghormati ayah dan ibumu. Umurmu panjang. Ya saudara, ini luar biasa saudara. Makanya anak-anak, kalau engkau masih mempunyai ayah dan ibumu, orang tuamu, hormati dia. Kalau engkau sekarang sudah menjadi dewasa, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan hidup yang baik, ajar pasangan hidupmu menghormati ayah dan ibumu. Karena itu ajaran firman Allah. Ya, saudara harus mengerti ini dengan baik, firman Allah. Maka umurmu pasti panjang. Ini hal yang benar, saudara. Jadi, kasihilah sesamamu manusia itu
Ya ini, mulai dari hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu. Karena begitu banyak, saya ringkas menjadi barang sesamamu. Karena ini semua serba barang. Ya saudara, ya dikatakan jangan menginginkan istrinya, lakinya, hambanya, lembunya, keledainya, apapun yang dipunyai. Artinya yang dimiliki. Jadi jangan mengingini barang sesamamu. Itu hukum yang ke-10. Jadi dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, Tuhan Yesus ajarkan kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10, kasihilah sesamamu manusia. Dengan ini saudara dapat mengerti dengan baik. Ya, sekarang dengan contoh sederhana sebagai berikut. Saat seorang ibu melarang anaknya, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tanpa memberikan penjelasan, maka anaknya berpikir bahwa ibunya sedang mengekang kebebasannya. Dia tidak mengerti bahwa ibunya melarang dia karena ibunya mengasihi dia. Ketika seorang dokter membatasi konsumsi pasiennya untuk jangan makan yang sembarangan, maka pasiennya merasa dipersulit dan dianiaya. Padahal dokter itu membatasi karena mengasihi pasien itu dan tidak ingin dia celaka. Sampai suatu hari dokter itu berkata pada suster, mulai besok dia boleh makan apa saja yang dia mau. Ada dua kemungkinan, saudara boleh makan apa yang dia mau. Saudara memang menurut dokter sudah tidak mungkin bisa diobati, jadi kasih makan saja, tunggu waktunya mati atau meninggal, gitu ya. Atau memang saudara sembuh. Ya itu bukan tanda ya saudara, itu yang harus dimengerti ya. Itu bukan tanda pasien itu juga mendapatkan kebebasan sejati. Itu tanda bahwa dia sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan, saudara memang sembuh atau memang saudara waktunya memang sudah tidak mungkin bisa disembuhkan, ya, kasih makan aja udah mati. Jadi kalau diajarkan untuk makan yang baik, makanlah yang baik supaya tubuhmu sehat. Nah saudara-saudara, orang Kristen taat pada Tuhan bukan karena dia sudah berada di ambang kematian, melainkan karena dia ingin hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu ingat yang dimengerti. Kalau seorang pria berkata kepada pacarnya, aku mencintaimu, yang seperti tadi saya jelaskan, mari kita menikmati hubungan seks, padahal mereka belum menikah, maka perlu segera mengingat bahwa cinta yang sejati menikmati kebenaran, bukan kesalahan, bukan dosa, perzinahan. Mengapa kita menghormati orang tua? Karena kasih, saudara. Mengapa di 10 hukum tertulis jangan membunuh, jangan berzina? Karena mengasihi sesama, maka menghormatinya, memikirkan kebaikannya. Cintailah sesama dengan motivasi kasih yang suci. Jangan pernah ada pikiran jahat dalam pikiran kita terhadap orang lain. Kalau orang tidak menyukaimu, bersalah padamu, doakan dia dan bukan membalasnya dengan perlakuan yang sama. Jangan kau terjerat tipuan iblis. Kita harus melakukan apa yang diperkenan Allah dan kita harus bertanggung jawab atas apapun yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita tidak bisa berkata bahwa kita sedang hidup di dalam zaman anugerah sehingga kita boleh berbuat apa saja sekehendak hati kita. Jadi pengajaran tentang kasih yang pertama dan yang utama dan kasih yang kedua yang sama dengan yang pertama yang Yesus ajarkan tentang prinsip-prinsip hukum kasih yang tadi setelah saya jelaskan. Kiranya saudara mengerti dan begitu mencintai Tuhan sehingga melakukannya dengan baik. Sehingga saudara boleh menjadi contoh membawa nama Tuhan dipermuliakan, berselancar dalam kebenaran. Amin.